Satyawira Jala Dharma. Senang sekali saya Letu Randy kembali hadir menjumpai Anda pada Calling News edisi minggu kedua bulan April tahun 2022. Di sini saya akan memberikan sejumlah informasi seputar berita Kolin Lamil yang telah kami rangkum di Calling News Weekly. Satuan Lintas Laut Militer 1 menggelar latihan lawan sabotase bawah air atau LSBA pada tahun 2022. Acara pembukaan latihan ini dipimpin oleh Wakil Komandan Satin Lamil 1, Letkol Laut Haris Siswoyo yang dilaksanakan di Gedung Laut Natuna, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Latihan ini diikuti oleh 60 prajurit Satin Lamil 1 dari unsur KRI dan staf yang diselenggarakan selama 3 hari mulai dari tanggal 4 sampai dengan 6 April 2022. Wakil Komandan Satin Lamil 1 menyampaikan bahwa latihan lawan sabotase bawah air terhadap KRI yang berada di pangkalan ini bertujuan membina dan meningkatkan kemampuan prajurit Satin Lamil 1 dalam pelaksanaan peran LSBA guna menangkal serangan lawan yang dilakukan oleh sabotir bawah air. Satuan Lintas Laut Militer 1 melaksanakan latihan praktek di unsur KRI jajaran Satin Lamil 1 yang saat ini standby di Dermaga Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sebelumnya selama 2 hari telah mendapatkan pembekalan teori dan pengetahuan tentang lawan sabotase bawah air atau LSBA dengan materi pengetahuan LSBA, komunikasi taktis dan pengomplotan LSBA, damage control, serta handling of detainees. Komandan Satin Lamil 1, Kolonel Laut Pelaut Yonas Upang mengatakan bahwa latihan lawan sabotase bawah air ini bertujuan meningkatkan kemampuan prajurit dalam mempertahankan kesiapan kapal selama di pangkalan sebelum melaksanakan tugas operasi dari upaya serangan lawan yang dilakukan oleh sabotir bawah air. Komandan Denma Komando Lintas Laut Militer Kolonel Laut Pelaut Saikul Anwar mengambil apel pengecekan penggunaan pakaian dinas harian TNI Angkatan Laut di lapangan Mulyono Silam, Mako Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sejak pandemi COVID-19 bergulir, pakaian dinas harian TNI Angkatan Laut tidak digunakan dan diberlakukan penggunaan pakaian dinas lapangan TNI atau baju loreng sebagai pakaian dinas sehari-hari. Kini setelah kurang lebih 2 tahun berlalu dan tren penyebaran wabah COVID-19 menurun, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono mengeluarkan instruksi melalui telegram Kasal tentang ketentuan penggunaan pakaian seragam dinas, PDL, PDH, PDL TNI Angkatan Laut per tanggal 1 April 2022. Sesuai telegram Kasal tersebut, setiap hari Rabu dan Kamis, seluruh prajurit TNI Angkatan Laut menggunakan pakaian dinas harian. Dalam rangka terus membangun komunikasi dengan Sang Pencipta, prajurit KRI Banjarmasin 592 bersama-sama dengan prajurit Batalion Infanteri Raider 613 Raja Alam dan prajurit Batalion Infanteri Mekanis 512 Kuratara Yuda melaksanakan sholat tarawih berjamaah di Geladak Heli KRI Banjarmasin 592 dalam pelayarannya menuju Balikpapan. Kondisi laut yang sedikit berombak sehingga menimbulkan goyangan tidak menyurutkan para prajurit yang beragama muslim yang saat itu on board di KRI Banjarmasin 592 untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih secara berjamaah. Komandan KRI Banjarmasin 592 Letkol Laut Pelaut Bambang Purnomo menyampaikan bahwa pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan status kapal operasi tidak sedikit pun mempengaruhi prajurit untuk tetap beribadah. Bahkan ibadah di tengah laut mempunyai kesan tersendiri dan menjadi lebih khusyuk. Dalam rangka memaksimalkan upaya pemerintah untuk memproteksi warga masyarakat dari penularan COVID-19, Dinas Kesehatan Komando Lintas Laut Militer melaksanakan mitigasi kemungkinan terjadinya peningkatan risiko penularan COVID-19 sehubungan dengan meningkatnya mobilitas sosial masyarakat selama bulan puasa dan lebaran nanti dengan menggelar layanan vaksinasi untuk warga dengan mengambil lokasi di kantor Pos Rawamangun, Jakarta Timur. Kepala Dinas Kesehatan Kolin Lamil Letkol Laut Kesehatan Slamet Raharja yang memimpin langsung kegiatan tersebut menyampaikan alasannya mengambil lokasi di kantor pos. Pertama, karena pegawai kantor pos adalah kelompok masyarakat yang cukup rentan tertular karena interaksi sosialnya cukup tinggi. Kedua, kantor pos Rawamangun cukup mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Secara keseluruhan acara ini berlangsung dengan tertib, aman dan lancar. Tidak ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi. Total tercatat 127 warga yang mendapatkan vaksinasi, 1 warga vaksin pertama, 1 warga vaksin kedua, dan 125 warga mendapatkan vaksin booster menggunakan vaksin AstraZeneca. Baik Sobat Kolin, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Kolin News edisi minggu kedua bulan April tahun 2022. Saya Letu Randy beserta kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali di Kolin News edisi berikutnya. Dan kami juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Satyawira Jala Dharma.